Bapeda, selamat datang di podcast Senja seputar perencanaan Jakarta. Saya Feti yang akan memandu episode podcast Senja ke-9 kali ini. Gak berasa nih Sobat Bapeda, kita sudah episode ke-9 aja. Sobat Bapeda, kemarin sudah nonton episode ke-8 belum? Kemarin kita sempat membahas seputar ruang pola atau tema yang cukup ringan gitu. Nah, jangan lupa untuk nonton episode podcast Senja sebelumnya ya. Kali ini kita akan membahas Urban Health White Paper atau seputar layanan kesehatan di Jakarta seperti itu. Mungkin di sini Sobat Bapeda baru pertama kali mendengar nih, apa sih Urban Health White Paper itu? Nah, jadi gini Sobat Bapeda, jadi kan di saat ini sudah banyak kan berbagai macam penyakit yang timbul gitu, dan juga kita telah belajar dari COVID-19. Nah, saat ini Pemprov DKI Jakarta juga harus beradaptasi untuk meningkatkan layanan kesehatannya di DKI Jakarta, apalagi ditambah nih penduduk di DKI Jakarta juga terus meningkat. Nah, bagaimana sih untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan tersebut? Di tengah-tengah kita saat ini sudah hadir nih narasumber yang kece, yaitu Mbak Puput. Iya, Mbak Puput atau Mbak Arimbi Putik Apsari ini selaku Satuan Pelaksana Sosial dan Kependudukan. Halo Mbak Puput, apa kabar? Halo Mbak Feti, alhamdulillah baik. Baik, semakin ini nih kayaknya. Sehat-sehat kan Mbak? Insya Allah sehat. Glowing banget. Alhamdulillah sehat. Glowing banget ya ini Mbak Puput ini nih. Aduh, ya Allah. Oke Mbak, aku mau nanya nih Mbak, kan kita di Pemprov DKI Jakarta ini kan telah menyiapkan suatu dokumen itu yang dinamakan Urban Health White Paper ya. Nah, tujuan dari hadirnya dokumen Urban Health White Paper ini apa sih Mbak? Oke, ini kita serius tapi santai ya, jangan terlalu serius. Jangan kaku-kaku. Oke, jadi sebelumnya kalau boleh saya cerita sedikit. Jadi memang penulisan White Paper Urban Health ini kan kemarin kita susun pas lagi pandemi COVID ya. Pas pandemi COVID itu, dan di situ juga sebetulnya salah satu tujuannya adalah untuk bagaimana sih kesiapan kita di DKI ini menghadapi penyakit-penyakit seperti pandemi COVID yang sebetulnya kita juga nggak nyangka kan akan terjadi pandemi sepanjang itu gitu, 2 tahun lumayan panjang. Nah, di sini tuh kita tujuan dari White Paper Urban Health ini yang pertama itu meningkatkan kesadaran ya, awareness publik, dan juga nggak cuma masyarakat tapi juga ASN, OPD di Pemprov DKI Jakarta gitu, meningkatkan kesadaran bahwa kesehatan perkotaan itu tuh tanggung jawab kita bersama gitu, bukan hanya tanggung jawab dinas kesehatan saja. Jadi benar-benar tanggung jawab segala lapisan masyarakat gitu. Dinas-dinas teknis yang seperti bina marga, perumahan, sumber daya air itu juga sebenarnya mereka juga berperan dalam kesehatan publik perkotaan DKI Jakarta. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga kita ingin merubah paradigma pelayanan kesehatan publik di DKI Jakarta. Kalau sebelumnya mungkin sebelum ada pandemi itu pelayanan kesehatannya itu lebih ke mengobati setelah kejadian atau rehabilitatif gitu kan. Kalau sekarang tuh kita pengennya dengan adanya White Paper Urban Health ini perubahan paradigma pelayanan kesehatan perkotaan menjadi preventif dan promotif. Jadi lebih kayak mencegah dahulu ya, gitu ya. Jadi kita sudah bisa memprediksi juga gitu kan Mbak? Atau bagaimana? Lebih kayak mensosialisasikan, promotif ya, mensosialisasikan juga bagaimana untuk mencegah penyakit, dan preventif tadi pencegahannya. Jadi memang lebih supaya nggak kejadian dulu lah penyakitnya, dan juga supaya kita mungkin lebih siap menghadapi penyakit-penyakit itu. Seperti kayak COVID kemarin itu kan panjang sekali ya pandeminya ya, dan kita juga kemarin kan di awal-awal kita semua juga emang nggak siap menghadapi pandemi itu kan. Jadi supaya kita nanti kedepannya bisa lebih siap lagi beradaptasi. Betul sekali, betul. Oke Mbak, jadi adanya Urban Health White Paper ini berarti layanan kesehatan ini nggak hanya bertumpu pada dinas kesehatan aja seperti itu, tetapi juga multi stakeholder kayak juga perangkat daerah, beberapa perangkat daerah juga terlibat dalam meningkatkan kualitas layanan publik ini sendiri, kesehatan publik ini ya. Oke Mbak, yang kedua, permasalahan atau tantangan apa saja sih yang dihadapin oleh Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas kesehatan publik saat ini? Oke, mungkin menyambung yang tadi saya jawab juga ya. Jadi kenapa sih kok bisa disebut dinas-dinas teknis itu berperan juga dalam kesehatan perkotaan ini? Sekarang coba kalau kita lihat kayak misalkan dinas perumahan bangun rumah susun, atau
dinas taman membangun RTH, lalu juga ada dinas bina marga yang membangun trotoar. Itu kan mungkin tadinya mereka menganggapnya hanya menjalankan tupoksinya saja, membangun untuk mencapai visi misi DKI di RPJMD gitu ya. Tapi sebetulnya semua itu kalau kita lihat mereka tuh membangun itu semua tuh untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan perkotaan. Kenapa? Seperti misalkan kita bangun trotoar yang layak, kan jadi pasti orang-orang masyarakat jadi lebih enak jalan kakinya kan. Kalau kita lebih sering jalan kaki lebih sehat nanti kan. Betul. Terus habis gitu kalau bangun RTH, RTH itu kan ruang terbuka hijau ya, maksudnya taman-taman. Iya bisa buat healing. Coba udah nggak stres. Udah ke Tebet Eco Park belum? Oh udah bisa ya. Itu seru banget. Nah, iya jadi kalau dengan banyaknya taman itu kan juga selain sebagai ruang ketiga publik, itu juga sebagai tempat kita untuk berolahraga, melakukan aktivitas fisik. Jadi memang sebetulnya segala sesuatu yang dilakukan oleh OPD gitu, SKPD itu tuh semuanya tuh terkait mempunyai tujuan yang sama untuk meningkatkan pelayanan kesehatan perkotaan di DKI Jakarta gitu. Terus kalau tantangannya tadi tuh yang belum saya jawab, tantangannya itu apa sih sebetulnya? Jadi tantangannya itu adalah mungkin sekarang semua SKPD sudah melaksanakan kewajiban mereka ya, membangun semua tugas-tugas mereka, tapi mungkin belum lebih sinkronisasinya belum ada gitu. Jadi misalkan kalau kita lihat ya, urban health ini kan sebetulnya pertama-tama tuh dari WHO ya. Contohnya itu kalau misalkan memang mau lebih sinkron, lebih baik gitu ya, supaya peningkatan kesehatan perkotaannya itu lebih terrealisasi, bisa dimulai dengan membangun satu kawasan gitu. Jadi misalkan yang ditata tuh satu kawasan dulu. Contoh kayak itu udah ada dinas perumahan ya, peningkatan kawasan permukiman tuh. Tapi bisa juga ditambahin dari dinas bina marganya masuk, seperti membenahi trotoar dan juga jalannya, lalu dinas SDA membenahi sanitasi, dan juga harus diingat bahwa kesehatan perkotaan itu tidak cuma lingkungan fisiknya aja, tapi kita juga itu ada beberapa determinan kota lainnya yang mempengaruhi, yaitu ada determinan lingkungan sosial, perekonomian, sama tata kelola pemerintahan. Jadi macam-macam untuk determinan penentuan jadi kesehatan itu nggak cuman yang kelihatan aja gitu kan, tapi juga macam-macam, banyak banget aspeknya nih Sobat Bapeda. Dan juga tadi saya juga baru, wah benar juga nih, kata kuncinya adalah tersinkronisasi. Jadi kesehatan tuh nggak cuma ada di rumah sakit aja seperti itu, tetapi juga bagaimana dari masyarakat tinggal, kemudian area-area sekitar, dan juga banyak juga layanan publik yang cepat seperti itu ya. Wow, luar biasa banget ya sih ini adanya urban health white paper ini. Nah Mbak, selanjutnya upaya apa saja sih Mbak khususnya dalam pembuatan kebijakan yang disiapkan untuk meningkatkan layanan kesehatan di DKI Jakarta ini Mbak? Oke, ini aku sambil ngeliatin bukunya, boleh? Oh, ada bukunya. Feti ya. Ini yang sebelah sini. Ini ada, kita bikin 2 versi. Yang pertama ini adalah dokumen white papernya. Ini yang lengkapnya ya, maksudnya tebal banget ya Mbak. Iya, analisa data segala macam, ini versi lengkapnya lah ya. Lalu kita bikin executive summary-nya. Jadi kan mungkin kalau orang baca ini terlalu banyak ya, jadi kita bikin versi singkatnya. Executive summary-nya ada 2 versi, 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, untuk tadi pertanyaan yang Mbak Feti tanyakan, itu kita sudah cantumkan juga nih di sini nih, di dalam buku ini. Jadi apa sih kebijakan yang disiapkan untuk peningkatan layanan kesehatan ya? Itu di sini kita ada menyelenggarakan transformasi rumah sakit daerah salah satunya. Jadi selain perubahan paradigma pelayanan kesehatan tadi yang sudah saya sebutkan, di sini juga sekarang di Dinas Kesehatan DKI itu sedang menyelenggarakan transformasi rumah sakit daerah. Apa sih itu ya gitu ya? Pasti bingung kan? Saya juga pasti kalau orang apa sih ya gitu, apa sih ini transformasi gitu kan? Transformasi rumah sakit daerah itu apa gitu. Jadi kita ada 3 rencana program. Yang pertama itu optimasi pelayanan berdasarkan fungsi produk atau layanan yang terstandar dan terukur. Yang kedua adalah transformasi digital. Nah, kemarin kan semenjak pandemi semua beralih jadi digital ya. Semua. Jadi di mana-mana transformasi digital lah. Jadi kita mau nggak mau memang harus hidup berdampingan dengan digitalisasi ya. Jadi memang di sini ada transformasi digital dalam pelayanan kesehatan melalui e-medical record. Ini adalah rencana jangka menengahnya, dan juga masa transisi menuju
SIMMS terintegrasi. Ini rencana jangka panjangnya. Lalu yang terakhir itu rencana program yang ketiga, ada pengembangan komunikasi publik melalui strategi komunikasi informasi transformasi layanan kesehatan, pemenuhan jaminan kesehatan Jakarta dan juga kesehatan publik perkotaan atau urban health, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat diantaranya melalui manajemen merek, pelanggan, dan produk atau jasa. Jadi ada 3 rencana programnya. Ya, luar biasa sekali. Jadi dari hulu sampai hilir untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan publik ini sudah direncanakan dari segi kebijakannya. Ini keren banget sih Mbak. Tadi kan sudah kebijakan-kebijakannya, tentunya dari kebijakan itu harus ada turunannya dong Mbak, kayak strategi dan usulan programnya seperti itu. Nah, strategi dan usulan program dalam meningkatkan kualitas layanan publik dalam urban health white paper ini seperti apa Mbak? Oke, jadi di dalam dokumen yang kita susun ini kita telah menyebutkan 15 strategi umum untuk penguatan sistem kesehatan publik perkotaan. Salah satu, mana mau sebutin semua atau gimana? Kalau sebutin semua, beberapa yang besar aja ya. Boleh. Contohnya antara lain itu meningkatkan pemerataan akses hunian yang layak huni dan terjangkau. Lalu yang kedua ada meningkatkan cakupan pelayanan dan pemerataan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman. Kenapa harus ada kata-kata aman? Karena kan memang segala sesuatu itu kita harus berikan yang terbaik ya buat masyarakat. Betul. Ya. Lalu yang ketiga ada meningkatkan pemerataan akses dan pemanfaatan transportasi publik yang nyaman dan aman. Lalu yang keempat ada meningkatkan pemerataan akses dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk beraktivitas fisik. Lalu ada juga yang sering terlupakan Mbak Feti ini. Jadi kita itu kesehatan itu kan bukan cuma fisik ya, betul, itu juga kesehatan mental. Nah, kemarin tuh pandemi COVID juga banyak sekali memberikan dampak buruk ya pada kesehatan mental kita. Secara nggak langsung tuh kita mungkin pada nggak sadar gitu. Nah, di sini pun juga ada salah satu strateginya yang kita susun juga untuk kesehatan mental ini, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dan akses juga untuk masyarakat terhadap dukungan kesehatan mental. Jadi ini kesehatan mental tuh harus kita, keren banget ini, harus dirangkul juga, harus diperhatikan. Betul. Bagaimana juga soalnya untuk bagaimana pembangunan kota itu juga masyarakat harus sehat secara fisik tetapi juga mentalnya juga, dan di sini Pemprov DKI Jakarta juga sudah menyediakan secara kebijakan dan juga strategi programnya tersebut untuk menyediakan fasilitas yang mungkin seperti konseling atau dengan profesional seperti itu ya Mbak ya. Luar biasa sekali. Tadi strategi dan usulan programnya kan udah banyak banget tuh kan ya Mbak. Nah pastinya nih ini PR-nya cukup banyak nih Mbak. Nah apakah ini kegiatan ini akan dikerjakan oleh OPD Pemprov DKI Jakarta sendiri atau terbuka kolaborasi Mbak untuk? Nah, pertanyaannya bagus banget nih Mbak Feti. Jadi dari 15 strategi yang tadi saya bilang itu ada satu strategi yang belum saya sebutkan, yaitu meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk inisiatif kesehatan publik perkotaan berbasis pengaturan. Jadi memang seperti kita ketahui ya, kalau sekarang itu Jakarta kan menuju City 4.0. Jadi memang segala sesuatu kita kolaborasi. Jadi adapun penyusunan dokumen ini kita juga menyusunnya kolaborasi Mbak, nggak sendiri DKI doang, nggak cuma tim saya sendiri dan juga mungkin bantuan dari rekan-rekan OPD. Jadi kita tuh kemarin tuh nyusunnya tuh rame-rame. Kita dibantu oleh WHO, lalu kita juga dibantu oleh World Bank, lalu juga akademisi dari FKM UI, Pak Pandu Riono gitu ya. Terus abis itu juga LSF dan NGO lain juga membantu dalam penyusunan ini. Jadi kita menyusun dokumen ini tuh benar-benar sudah melibatkan berbagai stakeholders untuk mereka mencurahkan mungkin permasalahan-permasalahan dan juga memberikan solusi pemecahannya betul juga. Sekali. Jadi memang dalam menyusun dokumen ini kita sudah kolaboratif banget, dan nanti kedepannya pun juga kita memang mencoba untuk meningkatkan pelayanan kesehatan perkotaan Jakarta ini dilaksanakan secara kolaboratif. Keren banget sih ini, mantap. Nah Mbak, aku penasaran nih, ini dalam penyusunan dokumen ini berapa lama Mbak? Jadi dokumen ini kan sebetulnya salah satu rencana aksi dalam KSD, kegiatan strategis daerah kita ya. Nah waktu itu tuh dikasih waktunya, jadi 3 bulan pertama kita susun konsep note dulu. Oke, lalu penyusunan dokumennya ini sendiri 6 bulan. Wah, 9 bulan ya, luar biasa. Cukup panjang. Cukup panjang dan cukup gimana bagi kita yang tadinya mungkin tidak paham dengan masalah kesehatan perkotaan, jadi nambah banyak ilmu banget Mbak. Dan untungnya karena ini tersusunnya secara kolaboratif ya, jadi memang benar-benar
insya Allah sih ya ini sudah benar-benar berisi yang top ya. Semakin canggih soalnya juga memang udah dengan mengundang stakeholders tadi ya, kolaborasi dengan NGO, dengan organisasi internasional juga, itu pasti kan ada standar-standar mungkin layanan kesehatan di luar negeri juga yang bisa diadaptasi untuk di DKI Jakarta itu sendiri. Nah Mbak, nah ini kan tadi kebijakannya, lalu dari turunan strategi programnya juga. Nah ini tuh dari dokumen ini apakah sudah ada yang diimplementasikan Mbak? Nah itu pertanyaannya bagus banget Mbak Fetty. Jadi kalau untuk strategi program ini sendiri memang kalau Dinas Kesehatan sudah mulai mengimplementasikan ya. Jadi memang tahun ini tuh mereka sudah mulai mentransformasi pelayanan kesehatan mereka. Jadi udah mulailah mereka menjalankan program kegiatan pelayanan kesehatan dengan paradigma preventif dan promotif gitu. Tapi kalau kita sendiri nih di Bapeda sendiri kita mau ngelanjutin lagi nih si Urban Health White Paper ini. Kita mau ada kerjasama lagi dengan World Bank Joint Learning Network itu. Kita mau menyusun prioritas mana sih kira-kira yang paling penting untuk kita bisa kerjakan duluan nih untuk kesehatan perkotaan Jakarta ini gitu. Salah satunya mungkin ada namanya Health Promoting School. Berarti dari sekolah gitu. Iya betul. Jadi itu dari WHO juga programnya. Jadi di mana kesehatan itu tuh bisa dimulai dari sekolah gitu. Jadi menanamkan kesadaran ke anak-anak pentingnya kesehatan, kayak misalkan gerakan cuci tangan, menjaga kebersihan, PHBS. Betul. Terus abis itu membuang sampah pada tempatnya. Terus ya pedulilah dengan kebersihan dan lingkungan kesehatan di sekolah gitu. Kenapa sih kita mulainya di sekolah dulu? Karena kan kalau anak kecil kan di sekolah pasti dia akan terbiasa ya, dan harapannya bisa membawa kebiasaan baik itu sampai dengan mereka dewasa dan juga betul sampai dengan dewasa nantinya seperti itu. Oke, ini semakin keren aja. Jadi kan kayak di film-film juga gitu kan, kalau layanan kesehatan tuh udah semakin cepet gitu kayak di luar negeri, dan juga semakin terintegrasi juga kayak gitu kan ya Mbak. Betul. Gila, ini adanya Hardira Urban Health White Paper ini semakin keren deh nih layanan kesehatan di DKI Jakarta. Nah nih Mbak, pertanyaan terakhir, dokumen ini apakah bisa diakses oleh publik? Mungkin sobat Bapeda di sini ada yang kepo sama isinya gitu dan pengen membaca lebih detail. Nah itu bisa dilihat nggak Mbak? Bisa dong pastinya. Jadi dokumen ini sudah kita unggah, bisa dilihat di website Bapeda DKI Jakarta. Mungkin nanti linknya bisa dicantumin di sini ya Mbak ya. Oke, nanti bisa dilihat nih. Mbak Puput, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Mbak Fetty. Iya, semoga sehat selalu ya Mbak. Amin, insya Allah Mbak Fetty juga sehat-sehat ya. Siap, amin. Sobat Bapeda, sekian untuk pembahasan podcast Senja kita kali ini, dan jangan lupa untuk terus menjaga kesehatannya. Jangan lupa juga untuk memfollow akun-akun media sosial Bapeda Provinsi DKI Jakarta. Saya Fetty, sampai jumpa di episode podcast Senja selanjutnya.